Nah, insya Allah nanti kita akan berlatih di tengah-tengah sesi materi kita. Siap Bapak Ibu? Baik, yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya ingin kehadiran kita di sini benar-benar bisa bermanfaat dalam rangka yang telah ditentunya adalah skenario Allah Subhanahu wa taala. Skenario bukan suatu kebetulan kalau pengajian kita kali ini tanggal 11 November, di mana sebelumnya adalah tanggal 10 November yang merupakan hari yang kita peringati kemarin, hari apa Bapak Ibu? Hari Pahlawan. Oleh karenanya insya Allah kita akan membahas sedikit tentang pahlawan ini, bagaimana pandangan Quran, pandangan hadis, bagaimana Islam memandang pahlawan itu, dan kemudian nanti bagaimana cara agar kita bisa menjadi orang-orang yang bukan saja mengagumi pahlawan tetapi juga bisa mencontohnya atau meneladaninya. Nah, sebelum saya membahas tentang pahlawan ini, mohon maaf saya ingin bertanya, Bu, sudah sarapan semua Bu? Belum. Sudah dapat Bu, snacknya. Nggak cukup ya, kalau perutkan dulu begitu ya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, berbicara tentang sarapan, saya ingat tentang masalah makanan. Dan Al-Quran pun mengingatkan kepada kita, fal yanzuril insanu ala ta'am, agar manusia itu juga memperhatikan makanannya. Saya nggak tahu hari ini saya mau makan apa, ada nggak yang saya mau makan? Kalau orang begini itu miskin atau kaya? Ya? Sedang-sedang. Ada yang fakir, karena benar-benar saya nggak tahu hari ini ada yang saya makan atau tidak. Itu kalau sudah sampai begitu berarti fakir. Kalau miskin itu sedikit di atasnya fakir. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, yang ketiga, model orang yang ketiga ini yang jauh lebih luar biasa. Nggak tahu nanti luar biasanya nggak apa. Ngomongnya begini, oke, saya ingin kita menentukan hari ini atau bulan ini siapa yang kita makan. Kalau begini ngomongnya, itu kira-kira orang apa Bu? Kalau stok dan sebagainya. Luar biasa. Jadi makanannya itu orang, makanannya manusia, musuh-musuhnya. Apapun, musuh politik, musuh bisnis, musuh pengaruh, dan macam-macam. Naudzubillah. Ada nggak orang yang ketiga ini? Ada. Kalau orang yang keempat ini orang apa Bapak Ibu? Orang soleh luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, jamaah pengajian Ahad bagi umul mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, model orang yang keempat inilah yang menjadi pembahasan kita. Dan inilah orang-orang yang berjiwa pahlawan sebenarnya. Kenapa? Karena sebenarnya orang atau yang disebut dengan pahlawan itu bukanlah orang suci dari langit kemudian diturunkan ke bumi telok, kemudian diperintahkan untuk menyelesaikan persoalan manusia selesai, diangkat lagi mau bus ke langit. Bukan. Tetapi yang dimaksud dengan pahlawan itu sebenarnya adalah orang-orang biasa. Orang biasa itu bukan Bu? Pahlawan itu orang biasa. Tetapi bedanya mereka mengerjakan pekerjaan-pekerjaan besar. Mereka melaksanakan tugas-tugas besar, di mana sekian banyak orang pada tiarap, takut, tidak mau melaksanakannya, ogah-ogahan, malas dan sebagainya. Emang gue pikirin dan sebagainya, yang lain bilang begitu. Tetapi pahlawan adalah orang biasa, tetapi yang dia pikirkan itu adalah pekerjaan-pekerjaan besar yang bisa memberikan kemanfaatan bukan saja pada dirinya, tetapi juga kepada sekian banyak orang. Di tahun itu, Presiden dan Wakil Presiden juga ditangkap oleh Belanda. Belanda melakukan agresinya, kemudian Yogyakarta kuasai lagi oleh Belanda. Nah, pada tahun itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada seorang lelaki tua yang cukup kurus dan kebetulan terserang penyakit tuberkulosis atau paru-paru. Dan yang parah lagi, hadirin sekalian, beliau tidak bisa berjalan, sehingga kalau pergi kemana-mana harus ditandu. Beliau pada saat itu karena kondisinya yang seperti itu, Presiden menginginkan agar beliau meletakkan senjatanya untuk melawan Belanda karena kasihan sakitnya. Tetapi tidak bagi lelaki tua yang di tahun itu beliau memang mendapatkan amanah menjadi Panglima Tentara Nasional Indonesia.
Beliau tetap melaksanakan tugasnya. Beliau tetap memperhatikan kepentingan-kepentingan besar bangsa dan negaranya walaupun kondisi beliau sakit demikian itu. Beliau tetap memimpin gerilya sampai kemudian subhanallah tahun itu juga ya delegasi Indonesia, kesebelasan Indonesia mampu mengalahkan ya kesebelasan Belanda di Den Haag di konferensi meja bundan dan kemudian membawa ya hasil yang luar biasa sukses cemerlang. Hingga kemudian di tahun 1950-nya beliaunya meninggal laki-laki. Jenderal Sudirman. Seorang lelaki yang sejak mudanya ditempa digembleng oleh ulama yang sebelumnya juga menjadi guru dan di samping digembleng dengan ilmu agama, digembleng masalah akidah, digembleng masalah keyakinan, masalah keimanan, beliau juga digembleng secara fisiknya. Waktu itu Kiai Busro itu beliau pendekar pencak silat yang kemudian ke belakangnya itu menjadi cikal bakal kalau nggak salah tapak suci. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, beliau inilah sekelumit kisah Jenderal Sudirman. Kita bisa pelajari subhanallah adalah contoh benar-benar seorang pahlawan mukmin sejati. Kenapa demikian ma'asyiral muslimin rahimakumullah? Tadi saya katakan bahwa pahlawan itu adalah orang biasa. Orang biasa atau tidak biasa, Bu? Orang biasa. Apa yang membedakan dengan orang lain? Yang membedakan adalah beliau selalu memikirkan, pahlawan ini memikirkan pekerjaan-pekerjaan besar yang bisa memberikan manfaat. Apapun yang beliau yang bisa dilakukan, dilaksanakannya dengan sempurna. Dan itulah yang juga dicontohkan oleh tentu pahlawan yang jauh lebih lama yang disebut dalam Al-Quran sebagai Abul Anbiya, Bapak Tauhid, yang kemarin di Idul Adha tentu kita mengenang sejarahnya. Siapa? Nabi Ibrahim. Di ayat 124 surat Al-Baqarah Allah nyatakan wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan tatkala Nabi Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan berbagai macam kalimat, berbagai macam perintah, berbagai macam larangan. Kita tahu perintah kepada Nabi Ibrahim itu perintah puncak yang melewati ya pikiran kemanusiaan. Demikian juga larangannya pun demikian. Tetapi Nabi Ibrahim mampu melaksanakannya, bukan asal melaksanakan, tetapi yang namanya pahlawan sejati itu adalah fa'atammahunna, yaitu melaksanakannya dengan sempurna. Dan itulah karakter pertama seorang pahlawan. Ma'asyiral muslimin jamaah pengajian Ahad-Pagi rahimakumullah. Oleh karenanya menjadi sangat penting bagi kita untuk mengingat kembali yang insya Allah masih segar dalam ingatan kita, bagaimana seorang pemuda yang bernama Abu Bakar As-Siddiq di saat melihat banyak sekali budak yang diperlakukan dengan semena-mena oleh tuannya hanya karena satu sebab, yaitu budak-budak itu masuk Islam. Ketika para budak itu masuk Islam, disiksa sedemikian rupa sudah kayak bukan manusia. Lewong sebenarnya menyiksa binatang saja tidak boleh. Nah ini menyiksa manusia. Melihat yang demikian itu, pemuda Abu Bakar As-Siddiq tergerak untuk apa ma'asyiral muslimin rahimakumullah? Dari hasil perniagaan beliau kumpulkan untuk kemudian membeli budak-budak yang disiksa dengan semena-mena oleh tuannya. Dan setelah beliau beli, kemudian dimerdekakannya. Padahal bukan sama, bukan kadang nggak ada hubungan kerabat dan seterusnya. Hanya karena apa? Hanya karena faktor unsur kemanusiaan dan keagamaan. Karena satu akidah, karena juga manusia. Melihat yang demikian itu, beliau tidak tega kemudian hartanya disumbangkannya. Kalau dikuruskan rupiah itu, kita lihat di dalam sejarah, miliaran yang dikeluarkan oleh Abu Bakar untuk hanya memerdekakan budak-budak yang disiksa karena mereka masuk Islam. Tentu masih segar pula dalam ingatan kita seorang pemuda yang dulunya memusuhi Islam dengan sangat keras. Dan tatkala hidayah Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam hatinya, subhanallah, luar biasa.
Sang pemuda yang dulunya menjadi penyerang dan memusuhi Islam dengan keras, ketika hidayah Islam masuk ke dalam hatinya, beliau masuk Islam, kemudian menjadi pembela Islam yang luar biasa. Kira-kira siapa ini pemuda ini? Iya, pas kan? Umar bin Khattab. Hanya saja tadi Pak Menteri bilang nggak ada door prize ya. Jadi luar biasa aja gitu ya. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, hanya menambahi jumlah orang Islam tidak. Masuk Islamnya beliau hampir bersamaan dengan paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Hamzah bin Abdul Muttalib. Dengan masuknya dua orang ini, arah perjuangan dakwah Nabi berganti. Yang sebelumnya dakwahnya disampaikan dengan sembunyi-sembunyi, sehingga yang mengetahui dan yang hadir dalam dakwah Nabi, yang memahami keindahan Islam, yang memahami rahmat Islam bagi alam semesta, itu hanya baru sedikit orang. Tetapi sejak masuk Islamnya Umar bin Khattab dan Hamzah bin Abdul Muttalib, subhanallah, dakwah Nabi kemudian dilaksanakannya dengan terang-terangan, sehingga sekian banyak orang paham, mengetahui kalau Islam yang dibawa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah rahmatan lil bukan 700 kuda, kemudian kadang 1.500 unta. Utsman itu pernah bertanya kepada Nabi ketika ada perintah jihad, wahai Nabi, berapa biaya yang dibutuhkan untuk perang ini? Sekian. Izinkan saya yang membiayai seluruh perang ini. Pernah satu ketika kafilah dagang Utsman bin Affan datang dari Syam mau masuk Madinah, kemudian dicegat oleh orang kafir Quraisy karena tahu Madinah waktu itu paceklik. Dan untuk bermaksud mengembargo, kafilah dagangnya Utsman bin Affan dicegat, dibeli. Utsman, saya beli, saya kasih keuntungan 200%. Berarti 2 kali lipatnya keuntungannya. Oh, mohon maaf, tidak tertarik gitu. Nggak tertarik. Oke, gimana kalau 500%? Nah, nggak tertarik juga. Gimana kalau 1000%? Berarti 10 kali. Ya, tidak tertarik saya. Ngomong-ngomong, kamu tuh mau dagang apa enggak sih? Saya dagang. Lah kok saya kasih 10%, ada yang menawar lebih? Ada. Berapa? Coba saya mau dengar. Berapa dia tawar? Yang sudah jelas angkanya itu 700 kali. Keuntungannya itu 700 kali. Itu angkanya sudah jelas, 700 kali keuntungannya. Gila, siapa itu? Sebentar. Bukan hanya itu. Tetapi ada bonus-bonus lagi yang luar biasa, yang jauh lebih banyak lagi. Siapa? Ya Tuhanku. Mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Permisalan orang-orang yang berinfak di jalan Allah bagaikan pohon biji habbah ya. Biji, kemudian biji itu tumbuh menjadi 7 cabang. Dan setiap cabang kulli sumbulatin mi'atu habbah, ada 10 butir. 100 butir. Berarti berapa? Angka yang jelas itu 700 kali keuntungannya. Ditambah lagi wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan yang dikehendakinya, sesuai yang dikehendaki Allah, sehingga bonusnya jauh lebih banyak lagi. Oh ya sudah kalau begitu. Ya, ini adalah kafilah dagangan saya ini ya, 700 lebih ya, kontainer yang dimiliki oleh Utsman bin Affan, terdiri dari makanan, pakaian, dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat Madinah, disumbangkan untuk masyarakat Madinah yang pada saat itu paceklik. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, inilah jejak-jejak para pahlawan. Subhanallah, di hadapan kita, para pendahulu kita, para pahlawan yang telah mengabdikan jiwa dan raganya untuk disembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa memberikan manfaat besar bagi masyarakatnya, bangsanya, negara, dan tentu agamanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian Ahad pagi rahimakumullah. Sudah, itu sejarah ya. Sejarah saya kira. Nah, sekarang pertanyaan penting.
Kalau kita sudah mengingat itu, menghormati itu, terus ngapain begitu? Kira-kira ngapain, Bu? Pulang, Bu, ya? Kalau pulang ini yang tilawah belum datang, Bu. Jadi saya belum di stop. Oh, belum datang. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Ternyata berbicara tentang pahlawan sama sekali tidak cukup kalau kita hanya mengingat, oh saya kenal itu, saya kenal, saya